Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Karisma Putri dari kelas 3F dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian fikih siasah dalam dan perkembangannya. Yang pertama yaitu ada kategori hukum Islam. Di antaranya ada syariah, fikih, dan hukum Islam. Selanjutnya akan kita bahas mengenai syariah, fikih, dan hukum Islam itu. Nah, yang pertama ada syariah. Menurut Ar-Razi mengartikan syariah sebagai nahaja, afdaha, dan bayan al-masih. Ada juga Al-Jurjani mengartikan syariah sebagai madzhab atau jalan yang lurus. Imam Qurtubi juga mengartikan syariah sebagai agama. Ada juga menurut Mahmud Al-Shaltut, yaitu mengemukakan syariah adalah sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dan berhubungan dengan Tuhannya. Berhubungan dengan saudara sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fikih, yaitu secara bahasa fikih diartikan sebagai paham dan secara istilah diartikan sebagai pemahaman terhadap syariah. Para ahli menyatakan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat. Imam Al-Ghazali juga mengemukakan tentang fikih, yaitu al-ilmu wa al-fahm, yaitu ilmu dan pemahaman. Juga Taqiyuddin Al-Nabhani mengemukakan fikih merupakan sebuah pemahaman. Selanjutnya tentang hukum Islam. Hukum berasal dari akar kata dalam bahasa Arab hakama yahkumu, kemudian muncul kata al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Sedangkan Islam yaitu merupakan bentuk masdar dari kata aslama yaslimu islaman dengan mengikuti wazan al-af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia yang diakui, diyakini, dan mengikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Ada Hasbi As-Siddiqi membagi sistematika hukum Islam menjadi yang pertama yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melakukan sholat, zakat, melaksanakan puasa, dan haji. Yang kedua yaitu hukum nikah seperti nikah talak dan rujuk. Yang ketiga yaitu hukum kebendaan seperti jual beli. Yang keempat yaitu hukum tentang perang damai dan jihad. Yang kelima ada hukum acara peradilan, dan selanjutnya ada hukum akhlak. Selanjutnya ada pengelompokan sistematika hukum Islam. Yang pertama ada hukum akidah. Dalam Islam, akidah merupakan masalah-masalah ilmiah yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua yaitu ada hukum ibadah, yaitu mengatur tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Dalam bahasa Arab hukum ibadah disebut dengan hablum minallah, dan hukum ibadah itu berupa sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Selanjutnya ada hukum muamalah. Pada dasarnya muamalah itu merupakan hubungan antara manusia, hubungan sosial, atau hubungan minanas. Dalam syariat Islam, hubungan antara manusia tidak rinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia yang mengenal bentuknya. Segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh, kecuali aktivitas dan perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada hukum jinayah.
bisa disebut juga sebagai hukum pidana Islam, yaitu merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang yang dapat dibebani kewajiban. Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya ada hukum acara perdata. Menurut Abdul Qadir Muhammad, yaitu acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim pengadilan sejak dimajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan lain. Selanjutnya ada hukum perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada hukum waris, yaitu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang sudah meninggal diberikan kepada ahli waris seperti keluarga dan keturunannya. Selanjutnya ada politik Islam, yaitu merupakan pemerintahan yang berbasis Islam sebagaimana pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada negara Madinah. Sekian itu yang dapat saya sampaikan mengenai kajian fikih siasat dan perkembangannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.